Oke, baik, karena saya menggunakan yang free jadi hanya 10 menit ya. Sekarang kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Tadi berhenti di sini. Oke, saya ulang sekali lagi. Untuk metode poligon itu atau segi banyak itu adalah mirip dengan segitiga ya. Hanya saja metode ini menjumlahkan lebih dari dua. Kalau misalnya tadi sudah dijelaskan bahwasannya kalau misalnya segitiga berarti kan sisinya ada tiga, berarti untuk R-nya sendiri kan punya satu, berarti dia hanya dua vektor. Jadi kalau misalnya lebih dari dua vektor itu kita sebenarnya menggunakan metode poligon atau sama saja sih sebenarnya segitiga gitu ya. Nah di sini ada A B C ya, dimana A B C itu ya sama cahapannya. Setelah A ditambah B ditambah C itu sebuah resultannya. Nah berarti kita gambarkan dari A ke B ke C ke ya itu, dan gambarnya kan seperti ini vektor-vektornya. Jadi nilai R-nya itu dari A ke C ya, dari A ke C, tetap dari A ke C gitu. Nah bisa jadi nih, bisa jadi sebuah option seperti ini gitu ya. Kalau misalnya pertanyaannya ya, jadi sebuah pertanyaan dengan tiga buah vektor yang A B C ini, mana yang paling tepat gitu. Bisa jadi jawabannya seperti ini. Bisa jadi kalau misalnya tadi ada jawaban seperti ini, bisa jadi kayak gini dia. Misalnya R min A sama dengan B plus C itu juga boleh. Atau R min B itu sama dengan A plus C itu boleh. Atau R min C sama dengan A plus B itu boleh. Atau bahkan sampai R min A min B sama dengan C itu juga boleh. Gitu, boleh banget gitu ya. Yang penting kita lihat di sini kalau misal arah-arahnya di sini dari pangkal sampai ke panahnya itu tepat. Nah, berarti yang mana? Seperti itu. Jadi di sini kita membutuhkan yang namanya konsentrasi untuk cara berpikir kritis kita bagaimana ya. Ini tuh bisa terbentuk sebuah vektor. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti kok nggak ada yang seperti ini sih, nah itu sebenarnya tinggal permainan dari asosiasi dari sebuah apa ya, pindah ruasnya seperti itu. Nah kemudian di sini ada grafik sin ya dan grafik cos ya, dimana grafik sin sini sebenarnya ini apa ya, dipelajari di matematika, tapi saya mau menekankan bahwasannya bagaimana caranya mencari di sini ya, bagaimana cara mencari. Kalau misalnya grafik sin itu seperti ini, nah diingat-ingat grafik sin seperti ini. Kalau misalnya kalian hanya mengingat angkanya aja cepat lupa, tapi kalau misalnya ngeliat gambar itu insya Allah akan lebih mudah gitu ya. Dimana sudut-sudutnya nih ada 0, 90, 180, 270, 360, itu titik-titik yang harus kalian hafalkan ya. Dimana dari 0 ke 90 berarti dia naik gitu maksudnya. Dari 90 ke 180 berarti dia turun gitu maksudnya ya. Dari 180 ke 270 berarti turun lagi nih. Nah udah melewati 0 berarti dia di bawah garis, berarti ini sudah negatif. Nah sebenarnya ini negatif semua di sini nih. Yang di bawah sini sebenarnya negatif ya, nih kurang ditulis negatifnya. Nah kemudian dari 270 ke 30, 360 itu naik, tapi baru sampai pas di 0 gitu ya. Jadi bisa dibayangkan. Nah sekarang kita masukin angka-angkanya. Sebenarnya ada 30, ada 45, ada 60, 90. Jadi plus 30, plus 15, plus 15, plus 30 gitu ya. 30, 45, 60, 90. Jadi seperti itu. Nah nilainya gimana? Kalau 30 berarti kan masih di sini ya. Di sini itu setengah. Nah, kalau misal di sini ini setengah akar 2 nih. 45 nih ya. Ini 45. Nah, 60 itu setengah akar 3 gitu. Nah, 90 itu setengah akar 4. Nah, setengah akar 4 kan akar 4 itu 2 dikali setengah berarti 1. Nah, gitu nilainya. Ya. Gitu. Udah dari 90 ke 120. Berarti turun, udah mulai turun. Nah, tadi di sini berapa nih? Turun 1 doang nih. Sama nih dia. Plus 30, plus 15, plus 15, plus 30. Berarti 120 plus 15 berapa? 135 berarti sini. Plus 15 berapa? 150. Plus 30 berapa? 180. Gitu ya. Semuanya sama. Plus 30 plus 15 plus 15 plus 30. Nah, sekarang kita nilainya. Sin 120 berarti setengah akar 3 gitu ya. Karena kan dari atas. Nah, terus jadi 135. Berarti setengah akar 2 masih di sini ya. Ini kita ingat-ingat, di sini nilainya setengah akar 2. Terus dia turun lagi ke bawah. Nah, berarti setengah akar 1 ya. Akar 1 kan 1. Jadi setengah kali 1 ya setengah gitu ya. Nah, turun lagi sampai di pas di 0 gitu. Kemudian lanjut sama nih. Plus 30 plus 15 plus 15 plus 30. Nah, 210 plus 15 itu 225 plus 15 240 plus 30 270 sama ya. Nah karena dia sudah mulai ke bawah dari 0 berarti dia min setengah gitu ya. Kemudian di sini dia
sin 225 ya. 225 itu min setengah akar 2 gitu. Nah, kemudian sin 240 berarti min setengah akar 3 ya. Sin 270 berarti min 1 gitu ya. Kemudian naik dan sama seperti tadi, berarti di 300 ditambah 15 ditambah 15 ditambah 30. Berarti 300, 315, 330, 360. Berarti dari 270 kita mainin. Kita naik berarti dari min setengah akar 3. 315 berarti min setengah akar 2. 330 berarti min setengah. 360 berarti 0. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Nah, untuk cos juga sama demikian, cuman dia mulai grafiknya itu dari sini. Kalau 0 derajat dia nilainya 1, kemudian 90-nya dia 0 gitu, turun sama tahapannya. Plus 30 plus 3 plus 15 plus 15 plus 30. Dan ini sini nih. Kalau 30 nilainya setengah akar 3. Berarti kalau misalnya 45 tadi jadi setengah akar 2. Kalau 60 berarti setengah ya, sama nilainya. Setengah akar 3, setengah akar 2, setengah sampai 0 lagi. Sama dia mulainya juga seperti itu. Nah, dipahami. 0-nya 1, 90-nya 0, 180-nya min 1, 270-nya 0, 360-nya 1. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian untuk metode uraian, nah di sini masih ada coret-coretan yang tadi sebenarnya saya udah nulis segala macam tapi ternyata tidak ternyata sudah ke-keep ya. Jadi nggak bisa saya hapus. Ternyata nggak bisa dihapus ya. Nah, jadi setiap vektor akan dijumlahkan atau dikurangkan terhadap komponennya sumbu X dan sumbu Y. Jadi kita harus uraikan. Misalnya A di sini, dia di sumbu X dan sumbu Y. Nah, sebenarnya kebalik nih, sumbu X itu di AX itu di sini. AY-nya tuh yang ini ya. Jadi kita uraikan terlebih dahulu ya. Untuk AX-nya karena dia di sini nilainya untuk yang di sumbu X ya. Karena dia dekat dengan sudut, berarti kita menggunakan A cos theta karena dia dekat dengan sudutnya. Kalau dekat itu pakai cos. Nah, cos tetanya berapa? Misalnya tetanya tadi di sini 30 derajat. Ya kita masukin 30 derajat. Cos 30 berapa? Setengah akar 2. Kita masukin ke tadi ya. Nah, kalau misalnya AY karena dia jauh dari sudutnya, kan kita AY di sini nih. Dia sudut di sini. Nah, karena dia jauh dari sudut berarti kita menggunakan sin seperti itu ya. Nah, untuk mencari besar vektornya itu nanti nilai Rx atau Ax ini akan kita tambah-tambahin dulu nih. Y juga tambah-tambahin, kalau misalnya 1 ya berarti 1 aja ya. Jadi kalau misalnya di sini ada 3 ya, ada 3 vektor, ada A, B, C. Berarti ada 3 buah vektor, berarti ada AX, BX dan BC, itu ditambahin dulu ya dan disesuaikan dengan arahnya. Kalau misalnya arahnya ke kanan berarti positif. Kalau arahnya ke kiri berarti negatif. Gitu ya. Kalau arahnya ke atas berarti dia positif. Kalau arahnya ke bawah berarti dia negatif. Disesuaikan seperti itu. Nah, Rx nanti ditambahin sama Ry ditambahin dan dikuadratkan ya. Ini sebenarnya rumus dari yang cos tadi. Karena dia membentuk 90 derajat, berarti rumusnya ini jadinya. Atau kita biasa kenal dengan Pythagoras sebenarnya itu ya. Nah, untuk menentukan arah, ini dari tadi kita harusnya udah belajar tentang untuk cara menentukan arah ya. Itu tan theta sama dengan Y per X. Nah, nilai Y per X seperti itu. Nah, sini ada contoh soal. Nah, nanti untuk contoh soal bisa disimak mungkin dari PPT ini bisa disimak, tapi nanti akan dijelaskan saja. Kalau misalnya butuh penjelasan nanti kita sama-sama jelaskan, tapi kalau misalnya kalian bisa mencari juga di video-video pembelajaran yang lainnya misalnya yang ada di YouTube segala macam. Kalau misalnya kalian butuh penjelasan lebih lanjut nanti kita akan bahas bareng-bareng. Nah, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini ya, karena di sini juga sudah selesai. Di sini ada latihan soal. Nanti akan saya berikan ke GCR-nya. Oke. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Karena waktunya juga tinggal 10 menit ya, sebentar lagi ya. Berarti itu saja. Nanti akan saya upload ini. Untuk segala sesuatu nanti kita bisa bahas di GCR ya. Kita akan diberi di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.